Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian fundamentalisme Islam. Apa itu fundamentalisme Islam? Fundamentalisme Islam merupakan suatu penegasan bahwa kitab suci yang diterima ialah seperangkat alat hidup yang abadi. Sementara itu di Barat, Amerika Serikat sendiri, fundamentalisme muncul setelah agama-agama yang terorganisasi gagal memberikan respon yang memadai terhadap tantangan dunia modern. Menurut Musa Kailani, fundamentalisme Islam yaitu suatu gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang fundamental, kembali kepada kemurnian etika dengan cara mengintegrasikannya secara positif dengan doktrin agama, kembali kepada keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan kepribadiannya sendiri. Istilah fundamentalisme. Istilah fundamentalisme berasal tradisi Protestan. Istilah ini pada dasarnya merupakan suatu istilah bahasa Inggris kuno kalangan Protestan yang secara khusus diterapkan kepada orang-orang yang berpegangan bahwa Alkitab harus diterima dan ditafsirkan secara harfiah. Pada dasarnya, fundamentalisme hampir terdapat di dalam semua agama, baik itu Yahudi, Kristen, maupun Islam. Bagaimana lahirnya gerakan Islam fundamentalisme? Secara makro, faktor yang melatar belakangi lahirnya gerakan fundamentalisme adalah situasi politik baik di tingkat domestik maupun tingkat internasional. Begitu pula di Indonesia, gerakan Muslim fundamentalisme lebih banyak dipengaruhi oleh instabilitas sosial dan politik. Ada dua alasan mengapa fundamentalisme Islam menarik perhatian media Barat. Yang pertama yaitu alasan internal. Alasan internal ini yaitu karakteristik agama Islam itu sendiri yang merupakan agama yang paling komprehensif. Oleh karena itu, setiap gerakan yang didasarkan pada Islam senantiasa mengatur seluruh kehidupannya, termasuk hal-hal yang sepele dan di Islam. Selanjutnya, alasan eksternal. Konstelasi dunia politik, hal ini mengingat wilayah Asia Barat sebagai jantung agama Islam adalah negara-negara strategis sebagai penghasil minyak. Negara-negara Barat yang ekonominya sangatlah tergantung kepada minyak sangat sensitif terhadap perkembangan kawasan ini. Di samping itu, pada umumnya para penulis Barat memandang fundamentalisme Islam dengan penuh bias, yang menganggap setiap wacana dan protes radikal terhadap kemampanan lewat cara-cara yang berbau violence atau kekerasan sebagai fundamentalisme Islam. Menurut MRT, fundamentalisme Islam memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama, opsionalisme adalah disebut dengan paham perlawanan. Fundamentalisme dalam agama manapun mengambil bentuk perlawanan yang bukannya tak sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan ekstensi agama, apakah dalam bentuk modernisme atau moderisme, sekularisasi, dan tahta nilai Barat pada umumnya. Acuan dan tolak ukur untuk menilai tingkat ancaman itu tentu saja adalah kitab suci Al-Quran dan pada batas tentu Al-Hadis. Selanjutnya yang kedua yaitu penolakan terhadap hermeneutika. Kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Teks Al-Quran harus dipahami secara literal sebagaimana adanya, karena nalar dipandang tidak mampu memberikan interpretasi yang tepat terhadap teks. Dengan demikian, fundamentalisme Islam lebih bersifat spiritual dan memahami ajaran agama. Yang ketiga yaitu penolakan terhadap polarisme dan relativisme. Bagi penganut paham fundamentalisme, pluralisme merupakan hasil dari pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. Pemahaman dan sikap keagamaan yang tidak selaras dengan kaum fundamentalis merupakan bentuk dari revisme keagamaan.
yang terutama muncul tidak hanya dari intervensi nalar terhadap teks kitab suci, tetapi juga karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama. Selanjutnya yang keempat yaitu penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Kaum fundamentalis berpandangan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci. Dalam kerangka ini, masyarakatlah yang harus menyesuaikan perkembangan kalau perlu secara kekerasan dengan kitab suci, dan bukan sebaliknya, teks atau penafsirannya yang mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan demikian, kaum fundamentalis bersifat ahistoris dan asosiologis, dan tanpa peduli bertujuan kembali kepada bentuk masyarakat ideal bagi kaum fundamentalis Islam seperti zaman kaum salaf yang dipandang sebagai mengejawantahkan kitab suci secara sempurna. Mungkin itu presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.